Kami datang padamu, menyembah di kaki-Mu. Janganlah tolak kami, Tuhanlah kami cari, Tuhanlah kami cari. Berikan pada yang cari rahmat-Mu serta kasih, bebaskanlah tawanan dan berikan kesukaan, dan berikan kesukaan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam pelajaran kita pada saat ini dan kita akan melanjutkan seri pelajaran kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kasih-Mu yang boleh menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Kami mau mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi pikiran kami, yang memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman, sehingga kami boleh mendapatkan intisari dari pelajaran ini bagi pertumbuhan kerohanian kami, dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan. Dimanapun mereka berada, para pemirsa yang turut bersama-sama dengan kami, belajar melalui kanal virtual ini ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati dan mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita pada saat ini, kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-11, ya, dengan judul Rut dan Esther. Sebagai ayat inti untuk pelajaran kita pada saat ini, terdapat dari Esther pasal 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Untuk fokus pelajaran kita pada saat ini berasal dari kitab Rut 1 sampai Rut 2 dan Rut pasal 4. Lalu yang berikutnya adalah Esther pasal 3 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, untuk ikhtisar dari pelajaran kita pada saat ini, dikatakan bahwa Alkitab penuh dengan wanita yang memainkan peran penting dalam Alkitab. Hawa, yang namanya berarti kehidupan, karena ia adalah ibu dari segala yang hidup, adalah orang yang meneruskan benih mesianis yang membawa kepada kelahiran Kristus, juru selamat manusia. Kejadian 3 ayat 15. Pada masa patriarki, Bapak Ibu sekalian, wanita-wanita seperti Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea, serta Tamar ini memiliki dampak yang besar dalam sejarah keselamatan. Tindakan mereka ini memastikan kelanjutan garis keturunan mesianis. Pada masa Keluaran, Israel ini berutang kelangsungan hidupnya kepada 2 orang wanita ketika Firaun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang baru lahir di Israel. Para bidan, Keluaran 1 ayat 15 sampai 17, dan bahkan putri Firaun, Keluaran 2 ayat 5, dan wanita lainnya, Keluaran 2 ayat 7, dikenang dalam Taurat Pentateuch sebagai orang-orang yang berperan penting dalam menyelamatkan bangsa Israel, seringkali dengan mempertaruhkan nyawa mereka, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Deborah, seorang nabiah yang menjadi hakim Israel, disebut sebagai orang yang bangkit dan menyelamatkan Israel dalam peperangan. Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Rahab menyelamatkan para
mata-mata itu, dan dengan demikian membantu menyelamatkan Israel dalam peperangan mereka melawan orang Kanaan. Menurut silsilah Matius dalam Matius 1 ayat yang kelima, Rahab adalah ibu dari Boas yang menikahi Rut dan menjadi nenek moyang Mesias. Dalam pelajaran ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berfokus pada dua wanita penting yang memberikan nama mereka dalam kitab-kitab Alkitab, yaitu Rut dan Esther. Terlepas dari perbedaan waktu dan latar belakang kisah mereka, dalam beberapa hal, kedua wanita ini memberi contoh karakter dari banyak wanita yang ditunjuk Tuhan untuk membantu menyelamatkan Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai komentar dari pelajaran kita pada saat ini mengatakan bahwa sejarah Israel dahulu kala dapat dikatakan dibingkai oleh kisah Rut dan Esther. Rut, Bapak Ibu saudara-saudaraku, berasal dari zaman para hakim memerintah. Rut pasal 1 ayat 1. Pada periode awal Israel, pada saat suku Israel masih menetap di tanah perjanjian. Kitab Esther termasuk dalam periode terakhir Israel pada masa pembuangan ke Persia. Bahwa sejarah Israel dalam Alkitab dimulai dan diakhiri dengan suara seorang wanita adalah hal yang penting karena secara alkitabiah seorang wanita seringkali melambangkan sebuah gereja. Orang mungkin bertanya Bapak Ibu sekalian, dengan cara apa kedua wanita ini melambangkan gereja Allah? Dan pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari mereka sebagai gereja Allah akhir zaman? Bapak Ibu saudaraku, patut dicatat juga bahwa masyarakat nomaden ini cenderung lebih mementingkan para wanita daripada masyarakat sedenter. Sedenter ini adalah lawan dari nomaden, ya, yang tidak mau pindah kemana-mana. Mengingat kecenderungan ini Bapak Ibu sekalian, saat ini kita mungkin sebaiknya mempertimbangkan bagaimana suara dan pengaruh Rut dan Esther, serta rekan-rekan mereka di masa kini dapat membantu di dunia yang semakin tidak tenang dan penuh dengan kekerasan. Kita lihat yang pertama, Rut atau kekuatan kebaikan. Membaca kisah Rut Bapak Ibu sekalian melalui kacamata rencana keselamatan di akhir zaman ini sangatlah mencerahkan. Nama Rut berasal dari akar kata yang berarti teman, sekutu, dengan konotasi kelembutan dan kesegaran. Tema utama kitab ini adalah kebaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ketegangan, tidak ada orang jahat atau konflik atau kritik atau bahkan kepahitan yang tersirat dalam kisah yang indah dan puitis ini. Rut diidentifikasikan sebagai seorang Moab, sebuah kualifikasi yang digunakan dua kali. Pahlawan dalam kitab ini adalah seorang wanita asing. Pekabaran kebaikan yang terkandung ke dalam kitab ini tidak mengenal batas-batas kebangsaan. Kebaikan bersifat universal dan melampaui batas-batas semua bangsa. Kisah ini Bapak Ibu sekalian menceritakan bahwa wanita Moab ini menikah dengan seorang suami Israel yang meninggal. Kemudian dia memutuskan untuk mengikuti ibu mertuanya, yaitu Naomi. Tidak hanya dalam perjalanan fisiknya kembali ke tanah Israel, namun juga dalam agama Israel. Dikatakan bahwa kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Maka Bapak Ibu sekalian, kisah ini dimulai dengan keberhasilan penginjilan.
meskipun tidak ada laporan tentang strategi misiologis yang diberikan. Rut tidak bertobat melalui mukjizat yang sensasional dalam kampanye penginjilan. Rut hanya mengikuti ibu mertuanya karena mengasihi dia, karena ia mengenalnya dan mempercayai keputusannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, perhatikan bahwa Naomi tidak menggunakan argumen apapun untuk meyakinkan Rut agar tetap tinggal. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Naomi bahkan mendorong Rut untuk kembali ke rumah ibunya. Rut pasal 1 ayat yang ke-8. Naomi berhenti berdebat dengan Rut hanya ketika ia melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Rut pasal 1 ayat 18. Kisah selanjutnya membawa kita kepada Boas, Bapak Ibu sekarang. Kerabat Naomi, seorang petani yang kaya, yang dengan rendah hati diminta oleh Rut untuk memungut gandum dari ladangnya. Kisah ini Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa Boas berbicara menghiburkan kepadanya. Rut 2 ayat 13. Dan bermurah hati kepadanya. Rut 2 ayat 8. Keputusan Boas adalah satu-satunya kerabat dekat yang bersedia memenuhi tanggung jawab sebagai Goel, penebus kerabat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kata kerja menebus adalah kata kunci dari ayat ini. Rut pasal 4 ayat 4 dan 7. Perhatikan semangat dan keberanian Rut dalam mendekati sang penebus. Perhatikan juga kerendahan hatinya ketika ia mengakui asal-usulnya yang rendah sebagai orang asing. Rut pasal 2 ayat 10. Dan ketidaklayakannya karena ia tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan. Rut 2 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, perhatikan juga kebaikan Rut terhadap ibu mertuanya. Sebuah kebaikan yang telah dipuji oleh banyak orang, termasuk Boas, calon penebusnya. Rut pasal 2 ayat 12. Penulis Alkitab tidak pernah menyebut kesetiaan Rut dalam tugas-tugas keagamaan dan ritualnya, seolah-olah kebaikannya kepada orang lain adalah bukti yang cukup untuk meyakinkan sang penebus atas pengabdiannya, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan dari kisah ini lebih mengejutkan lagi bahwa Rut tidak hanya menikah dengan Boas dan dengan demikian memulihkan martabat keluarganya, tetapi ia juga menerima hadiah terbesar yang dapat diterima oleh sebuah keluarga, yaitu tempatnya dalam silsilah Mesias. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, warisan dari kitab ini sangat penting. Rut diterima di Israel, meskipun ia berasal dari luar negeri dan secara paradoks, karena asal-usulnya yang asing, seperti ditekankan dalam kitab ini. Rut pasal 1 ayat 4 dan 22, Rut pasal 2 ayat 2 dan 6 dan 10 sampai 13 dan ayat 21, dan Rut pasal 4 ayat 5 dan 10. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam liturgi Yahudi, kitab Rut dibacakan pada hari raya Shavuot, yang juga dikenal sebagai hari raya mingguan atau Pentakosta. Sebuah perayaan yang dikaitkan dengan panen dan pemberian hukum Taurat. Selanjutnya kita lihat yaitu topik tentang Ester atau kekuatan keindahan. Sama menginspirasinya sekaligus menantang adalah membaca kitab Ester dalam terang rencana keselamatan Allah pada akhir zaman sejarah manusia, Bapak Ibu sekalian. Menantang karena kitab Ester terbaca sebagai sebuah buku sekular tanpa konten religius yang eksplisit. Tidak ada referensi kepada Allah. Teks ini tidak pernah menyebut praktek keagamaan apapun, Bapak Ibu sekalian. Rangkaian peristiwa tampaknya berjalan
dengan sendirinya, tanpa campur tangan ilahi yang ajaib. Semua yang terjadi dalam kisah ini bergantung pada keilahian Mordekai, seorang punggawa kerajaan, dan pada kecantikan serta keberanian Ratu Esther, dan juga pada waktu yang tepat. Esther 3 ayat 7 dan Esther 9 ayat 24. Para imam Bapak Ibu sekalian dan nabi sama sekali tidak ada dalam kisah ini. Bahkan akhir cerita dengan terbunuhnya banyak orang menimbulkan kecurigaan tentang nilai spiritualnya. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, identitas Yahudi yaitu Esther dan Mordekai tidak menghalangi mereka untuk mencapai posisi tertinggi di istana kafir. Tidak ada satupun dalam kitab ini yang menunjukkan adanya ketegangan antara mereka dan lingkungan tersebut. Tidak heran Bapak Ibu, jika banyak rabi dan bapak gereja kuno mempertanyakan nilai spiritual kitab ini. Bahkan menyangkal kedudukannya dalam kanon kitab suci. Namun Bapak Ibu sekalian, kitab ini juga merupakan sebuah inspirasi. Justru karena unsur-unsur problematis yang baru saja disebutkan tadi di atas sebelumnya. Faktanya, kurangnya referensi kepada Allah merupakan elemen penting yang membuat kitab ini menjadi sangat penting dan relevan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, di dunia yang sekular dan penuh masalah. Pengalaman akan diamnya Allah sudah menjadi komponen paradoks dari kehadirannya yang penuh dengan pemeliharaan. Kebetulan Esther adalah seorang ratu pada saat rakyatnya terancam Bapak Ibu sekalian. Kebetulan juga bahwa raja selama menderita insomnia menemukan tindakan kesetiaan Mordekai yang telah menyelamatkan nyawa raja. Di sisi lain, teks ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dilindungi. Jika Esther tidak berbicara kepada raja, jika dia tetap diam, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Esther 4 ayat 14. Demikian juga Yesus pada zamannya menggunakan argumen yang sama Bapak Ibu. Dikatakan bahwa jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Lukas 19 ayat yang keempat. Beberapa penafsir menemukan bukti pemeliharaan Allah dalam nama Esther yang mereka kaitkan dengan konsep Hester Panim, menyembunyikan wajah. Sebuah dimensi penting dari hubungan Allah dengan umatnya ketika dia tampaknya tidak hadir. Lihat, Yesaya 8 ayat 17, Yesaya 50 ayat 6, dan Yesaya 53 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kiasan terhadap hari pendamaian juga telah dicatat berdasarkan unsur-unsur umum seperti puasa, gagasan penghakiman, dan penebusan umat Allah versus penghancuran orang fasik. Para rabi kuno telah mendukung hubungan ini berdasarkan permainan kata pur, yaitu banyak, dengan kata kipur, hari pendamaian. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kitab Esther ini diakhiri dengan pengharapan dan perspektif yang sama tentang damai sejahtera dan mencari kebaikan. Esther 10 ayat yang ketiga, kita bisa bandingkan dengan Mazmur 122 ayat 8 dan 9. Seperti pada hari pendamaian. Sebagai aplikasi kehidupan dari pelajaran kita pada saat ini yaitu bahwa bagaimana perenungan tentang Rut dan Esther berikut ini dapat diterapkan dalam hidup Anda. Tentang Rut. Kenyataannya kita percaya bahwa kita adalah umat Allah dan sangat beragama seharusnya tidak membuat kita sedih, marah, atau sombong, namun menyiratkan sebuah kode etik yang serius.
Sama seperti Rut yang baik hati dan ramah kepada orang-orang di sekitarnya, kita juga harus berusaha untuk bersikap baik hati dan ramah kepada orang lain di dalam keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Perhatikan juga kerendahan hati Rut. Rut tidak sombong. Rut tidak menyombongkan diri dengan kualitasnya atau kesalehannya. Sebaliknya, Rut merasa tidak layak dan tidak pernah menghakimi orang lain. Rut tidak terlibat dalam aktivisme keagamaan. Ia tidak bersikap legalisme dengan berpikir bahwa ia layak mendapatkan keselamatan berdasarkan perbuatannya. Dia hanya mengandalkan rahmat dari ibu mertuanya dan sanak saudaranya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa metode penginjilan Naomi pada dasarnya terdiri dari sikapnya yang ramah dan tindakannya yang baik. Selanjutnya kita lihat kasus tentang Esther. Kisah Esther sangat sesuai dengan kehidupan di dunia modern dan sekular saat ini, Bapak Ibu sekalian. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, baik itu di kantor, di jalan, di kampus, atau bahkan di dalam keluarga, di tengah-tengah tugas-tugas kita yang paling kasar dan tugas-tugas yang paling rendah, kehadiran kita penting dan menentukan keselamatan orang lain. Siapa yang tahu bahwa kita sedang ke suatu tempat pada waktu yang tepat? Esther 4 ayat 14. Jadilah bijaksana Bapak Ibu sekalian. Kita tidak selalu perlu mengungkapkan identitas agama kita dengan segera. Esther 2 ayat 10 dan 20. Buatlah diri Anda menyenangkan, seperti yang dilakukan oleh Esther. Esther 2 ayat 17. Berjanjilah untuk melakukan apapun yang Anda bisa untuk menyelesaikan masalah Anda. Dan percayalah pada kasih karunia Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang kekasih. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau sedang berikan bagi kami. Terima kasih bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kami contoh kehidupan. Bagaimana kami boleh berpengaruh bagi lingkungan sekitar kami. Bapa kami di surga, pada saat ini biarlah Engkau yang mengurapi hati pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari, ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh aplikasikan, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang belajar bersama-sama dengan kami melalui kanal virtual ini. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Tuhan mencurahkan rahmat-Mu atas mereka. Tuhan mencurahkan anugerah-Mu. Tuhan kiranya melindungi mereka dalam kehidupan mereka. Memberikan kekuatan dalam pergumulan hidup mereka. Terlebih, kiranya Tuhan yang selalu meneguhkan iman kepercayaan mereka. Sehingga mereka boleh terus bergantung kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau yang mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Biarlah Engkau yang mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mempertemukan kami kembali dalam waktu-waktu yang akan datang untuk belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Inilah dua permohonan kami Bapa. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami, kami persembahkan dua permohonan kami hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.